Halo, berjumpa kembali dengan saya Elvianoli di channel YouTube saya Elvianoli. Jika Anda menemukan video ini, channel ini bukanlah kebetulan, tetapi Anda pasti ingin mencari bagaimana teknik atau ilmu menjual yang bisa membantu bisnis Anda atau usaha Anda berkembang terus. Mari kita membahas bagaimana teknik menjual, ilmu menjual yang bisa Anda gunakan di dalam usaha dan bisnis Anda. Atau Anda yang sales marketing juga ingin menambah wawasan, mencari tahu teknik menjual yang paling pas dan Anda bisa terapkan dengan sangat mudah sekali. Sebelum saya lanjutkan, kalau Anda pengunjung baru di channel ini, bantu saya untuk subscribe agar saya bisa terus memberikan update, tips dan trik tentang sales marketing, tentang jualan atau tentang pemasaran. Dan Anda tidak akan ketinggalan. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke, teknik jualan yang bisa Anda terapkan, saya akan memberikan 5 teknik. Dan caranya sangat mudah, tetapi Anda harus rutin mempraktekkan dan bisa Anda pakai setiap waktu saat Anda bertemu dengan konsumen, pembeli, bahkan masih calon pembeli sekalipun atau calon konsumen sekalipun. Teknik yang pertama, berikan beberapa opsi. Bisa opsi produk, bisa opsi pembayaran. Kalau opsi produk, Anda jangan menawarkan hanya satu item produk, tetapi bisa 2, 3, 4, dan 5 produk. Tapi diingat, waktu menawarkan, waktu menyampaikan, jangan langsung diberikan 5-5-nya atau 3-3-nya, tetapi dikeluarkan satu persatu, one by one. Supaya apa? Supaya si konsumen atau calon konsumen yang Anda tawarkan produk Anda ini tidak kehilangan fokus. Yang kedua tadi tentang pembayaran, begitu juga Anda harus memberikan beberapa opsi bagaimana teknis pembayarannya. Apakah kredit 30 hari, 15 hari, 1 minggu, cash, menggunakan kredit card atau transfer atau tunai. Ini harus Anda berikan beberapa opsi kepada calon konsumen atau customer Anda. Ingat, di teknik ini secara psikologis manusia atau setiap manusia ingin memiliki atau memilih sesuatu yang sesuai dengan kondisinya atau keadaannya saat itu. Teknik kedua, buat jangkar. Baik jangkar dalam jumlah penawaran, begitu juga dengan harganya. Kalau kita menawarkan harga, Anda bisa memberikan persepsi atau meminta si konsumen atau si customer kira-kira dengan produk sebaik ini, sebagus ini, menurut Bapak atau Ibu, ini harganya berapa? Kalau mereka tidak mau menjawab, Anda bisa sebut, kalau menurut saya dengan kualitas produk seperti ini, harganya adalah sekian. Buat 3-5 kali lipat atau up 20-30% dari harga yang sebenarnya. Sehingga pada saat Anda memberikan atau menyampaikan harga yang sebenarnya sudah terkesan lebih murah. Dan jumlahnya pada saat mereka ingin membeli, Anda harus menyampaikan berapa jumlah yang harus saya kirim. Beri pengajuan 3-5 kali lipat dari jumlah yang Anda harapkan. Kalau Anda hanya menawarkan satu kategori jumlah, ujung-ujungnya sudah bagus kalau dia ordernya satu, dia belinya satu. Kalau tidak order,
Tapi kalau Anda sudah lebih banyak menawarkan atau menyampaikan referensi untuk dibeli, turun-turunnya minimal dapat 2, 3, atau 1. Teknik yang ketiga, waktu yang tepat. Banyak kegagalan closing karena waktu menawarkan, waktu kunjungan Anda kepada si customer atau klien tidak tepat. Jadi, yang pertama di waktu yang tepat ini Anda harus mencari waktu yang paling tepat kapan Anda harus menawarkan. Selanjutnya, kalau Anda memiliki kompetitor, Anda bisa menawarkan yang pertama atau yang terakhir kali. Kalau yang pertama tujuannya adalah Anda memiliki kesempatan yang pertama untuk membangun persepsi, membuat standar persepsi bagi si konsumen. Sehingga waktu kompetitor-kompetitor lain menawarkan hal yang sama, Anda sudah membentuk persepsi konsumen atau pembeli Anda lebih dulu. Yang kedua, yang terakhir, Anda bisa menawarkan di urutan yang terakhir daripada kompetitor-kompetitor Anda. Karena kalau Anda yang terakhir, memori dari si konsumen atau si pembeli ini sudah mulai bias, sudah mulai lupa dengan penawaran-penawaran dari si kompetitor tersebut. Sehingga pada saat Anda menawarkan, presentasi Anda, produk Anda yang lebih melekat di otak si konsumen. Teknik yang keempat, referensi dan bukti sosial. Kalau Anda pernah nonton suatu pertandingan sepak bola atau voli atau olahraga apapun termasuk konser, Anda coba perhatikan, sadar atau tidak sadar, kalau ada 1, 2, 3 orang yang tepuk tangan, Anda akan juga ikut tepuk tangan dan berdiri dan berteriak-teriak seperti orang-orang pada umumnya. Ini adalah bukti sosial, psikologis manusia. Apa yang dilakukan oleh orang lain, kita akan cenderung mau mengikuti. Oleh sebab itu, kalau Anda sering perhatikan banyak warung, banyak restoran, kalau dia ramai pasti akan ramai terus. Alasannya karena setiap orang akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau orang-orang sales marketing, biasanya kalau cari makan siang atau tempat ngopi, pilihannya cuma ada 2. Kalau ndak murah, ramai. Identiknya, kalau ramai itu, produknya enak, makanannya enak, minumannya enak, atau harganya lebih murah. Nah, jadi inilah referensi dan bukti sosial yang harus Anda pergunakan dalam teknik menawarkan produk kepada konsumen. Kalau Anda bernegosiasi atau menawarkan kepada konsumen, apa yang harus Anda katakan? Anda harus banyak menggunakan kata-kata, ini banyak orang yang sudah menggunakan juga. Kalau menurut saya, produk ini cukup baik karena banyak juga konsumen saya atau klien-klien saya juga sudah menggunakan produk yang ini. Anda bisa menggunakan beberapa kata kalimat seperti tadi pada saat bertemu dengan konsumen atau pelanggan calon pembeli Anda. Teknik kelima, hindari menekan konsumen atau klien karena kita terlalu semangat, kita sudah menggebu-gebu, akhirnya kita memaksa, terkesan kita memaksa si konsumen untuk segera closing, segera order. Biarkan konsumen itu memilih. Jangan Anda terus memaksa, karena sifat dasar setiap manusia adalah reaktansi. Mereka tidak ingin diperintah, mereka tidak ingin dikontrol. Anda harus libatkan konsumen untuk memilih produk yang diinginkannya sesuai dengan kondisinya. Asalkan Anda ingat,
4 teknik tadi sudah Anda sampaikan dengan baik, termasuk dengan unique selling point, product knowledge dari produk Anda atau jasa Anda. 5 teknik menjual yang bisa Anda praktekkan. Saya yakin kalau Anda terus mempraktekkan dan belajar terus-menerus, Anda akan terbiasa dan terus menggunakan teknik ini sehingga kesulitan Anda dalam berjualan, kesulitan Anda di dalam usaha dan bisnis Anda bisa teratasi. Seperti biasa, sebelum saya akhiri bahasan kita kali ini tentang bagaimana teknik menjual, ilmu menjual agar jualan kita bisa laku dibeli oleh konsumen. Bagi Anda pengunjung baru, bantu saya untuk subscribe, dan bila video ini memang bermanfaat untuk Anda boleh like dan komen. Dan bisa di-share ke siapa saja. Semoga teknik menjual yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda dan sukses untuk kita semua. Tahu kan Anda?